Hai guys, balik lagi sama aku Melinda Granti ya. Kita bakal membahas kali ini apa ya? Hal-hal yang paling sering dialami, termasuk aku sendiri suka mengalami itu guys ya. Apa coba? Hayo apa? Ada yang udah bisa nebak belum? Overthinking ya. Overthinking ya. Jadi aku mau ngebahas overthinking, penyebabnya, ciri-cirinya, dan cara mengatasinya yang pasti. Aku juga bakalan belajar banyak dari video kali ini karena kita semua tuh pasti overthinking, pasti sering overthinking, apalagi malam-malam gak bisa tidur gitu ya. memikirkan, kenapa gak bisa R? Memikirkan hal yang gak perlu dipikirin gitu ya. Jadi gimana sih ciri-cirinya dan cara mengatasinya dan lain sebagainya ya. Yuk kita bakalan bahas di video kali ini, karena overthinking itu bakalan ngerusak banget guys ya di tubuh kita ya, dia ngerusak mental, ngerusak badan juga ya. Jadi jangan sampai overthinking itu malah merugikan diri kita sendiri guys ya, atau mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Gimana sih untuk pembahasan overthinking ini? Ikutin aku terus. Buat yang belum tahu apa itu overthinking ya, overthinking itu adalah kecenderungan seseorang untuk terus-menerus memikirkan sesuatu ya, suatu situasi, masalah atau kejadian dengan intensitas yang berlebihan guys ya, dan tanpa henti ya tuh. Nah, orang yang mengalami overthinking seringkali terperangkap dalam siklus berpikir yang berulang-ulang, mendalam setiap detail, menganalisa skenario ya tentang kemungkinan terburuk, meragukan keputusan sendiri ya, dan kesulitan untuk menghentikan atau mengalihkan pikiran mereka ke hal lain. Nah, pola pikir ini dapat mengakibatkan stres ya, gangguan kecemasan yang berkepanjangan, serta mengganggu kualitas tidur dan kehidupan sehari-hari ya. Gimana sih ciri-cirinya untuk overthinking itu ya? Ciri-ciri seseorang yang mengalami overthinking ya. Nah, pada umumnya ya, untuk orang yang mengalami overthinking itu akan menunjukkan beberapa ciri khas ya, seperti kesulitan menghentikan pikiran ya, terus melakukan analisis secara berlebihan, memiliki kecemasan yang tinggi, kesulitan dalam mengambil keputusan ya. Nah, ini bakalan aku bahas masing-masing nih ya. Nah, dari yang pertama dulu. Dari yang pertama itu kesulitan menghentikan pikiran ya. Seorang yang mengalami overthinking cenderung kesulitan menghentikan atau mengalihkan pikiran dari suatu hal ke hal lain ya, secara terus-menerus muncul di benak mereka ya. Mereka tuh bakalan ngerasa terjebak dalam lingkaran pikiran yang berputar-putar tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini tuh dapat membuat seseorang untuk fokus susah ya, sulit fokus ya kepada hal-hal lain ya. Tuh gak banget deh ya kalau misalnya kesulitan menghentikan pikiran, kayak duh lagi gini kepikiran gitu tuh. Jadi kayak gak lihat tempat, gak lihat situasi kondisi, pasti kepikiran terus. Nah, yang kedua ya, melakukan analisis berlebihan. Tanda seseorang yang mengalami overthinking selanjutnya tuh tadi ya, melakukan analisis berlebihan, karena nanti bakalan menganalisis setiap detail segala kemungkinan juga yang mungkin akan terjadi di masa depan dan konsekuensi terkait dengan suatu situasi atau keputusan. Mereka juga sering membesarkan risiko ya, dan fokus pada kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Jadi overthinking itu lebih ke pikiran buruk ya, pikiran buruk, nanti gimana ya, nanti ini enggak ya, nanti apa ya gitu tuh. Jadi kita kayak yang analisis sendiri gitu tuh, padahal hal itu belum tentu terjadi, atau bahkan bisa jadi kemungkinan terjadinya itu 90%. Tapi kita tuh udah kayak worry, takut gitu. Sebel banget kan kayak kalau lagi kayak gitu. Nah, yang ketiga ini berkaitan juga ya, memiliki kecemasan yang tinggi ya. Overthinking itu seringkali berkaitan dengan kecemasan yang tinggi ya. Seseorang yang mengalami overthinking sering merasa cemas guys ya, dan khawatir, terus juga gelisah dia terhadap masa depan atau peristiwa tertentu ya, atau tindakan yang diambil. Tak jarang mereka terjebak dalam pemikiran negatif yang berkepanjangan. Jadi kayak gelisah atau gak enak hati ya, gak nyaman deh pokoknya, kayak ngapain aja tuh gak nyaman. Kalau orang lagi overthinking tuh kayak segala hal dipikirin gitu, hal-hal yang masih jauh, hal-hal yang belum tentu terjadi ya. Terus yang keempat juga nih, kesulitan untuk mengambil keputusan karena analisis yang berlebihan ya, yang
berlebihan dan cenderung untuk mengarah ke yang negatif ya. Seseorang yang overthinking tuh seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan guys. Mereka tuh cenderung merasa terjebak dalam ketidakpastian, takut membuat kesalahan dan khawatir dengan konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Jadi kalau misalnya aku begini gimana ya gitu, kalau aku ambil yang A gimana ya, kalau aku ambil yang B gimana ya. Jadi dia tuh selalu ada pikirannya gitu, nggak habis-habis gitu. Jadi susah ngambil keputusannya gitu. Nah, apa sih penyebab dari overthinking ini ya? Nah, penyebabnya tuh setiap orang tuh dapat berbeda-beda guys ya. Hal ini tuh dikarenakan faktor-faktor yang mendasari setiap pemikiran orang juga bisa berbeda-beda ya. Terdapat beberapa faktor overthinking ya. Nah, aku bakalan bahas satu-satu. Yang pertama ini ketakutan dan keputusan yang salah. Rasa takut membuat keputusan yang salah atau mengecewakan orang lain dapat mendorong seseorang untuk terus menganalisis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kecemasan akan terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan atau rasa takut dan akan kegagalan seringkali menjadi pemicu overthinking ya. Takut terus takut sama keputusan yang salah gitu. Jadi dia tuh belum tentu itu salah udah takut duluan gitu. Itu yang bikin dia overthinking ya. Terus yang kedua juga pengalaman traumatis atau kekhawatiran masa lalu. Jadi dia di pengalaman sebelumnya itu pernah mengalami hal buruk dan takut terjadi di kemudian hari atau di hal yang akan dia hadapin. Itu jadi trauma ya, dari trauma itu sendiri yang bikin dia overthinking ya. Terus yang ketiga itu ada gangguan kecemasan. Nah, beberapa orang ya, beberapa gangguan kecemasan seperti general anxiety disorder ya, atau social anxiety disorders, atau gangguan obsesif kompulsif dapat menyebabkan overthinking yang berlebihan. Gangguan kecemasan ini mempengaruhi pola pikir dan menyebabkan pemikiran yang berlebihan, gelisah, dan kecemasan yang tak terkendali. Nah, makanya orang-orang dengan diagnosis, udah didiagnosis memiliki gangguan kecemasan tuh pasti dia bakalan lebih sering overthinking, bahkan tanpa sebab pun dia bakalan overthinking guys ya. Jadi gimana sih cara mengatasi overthinking itu ya? Cara mengatasi overthinking, karena overthinking adalah kebiasaan yang sulit untuk dihentikan dan dapat berdampak buruk pada psikis seseorang. Hal ini dikarenakan ketika seseorang terjebak pada pikiran yang tak berujung dan terlalu cemas akan masa depan, ini dapat menguras energi ya. Gimana sih cara-caranya? Yang pertama itu kalian bisa mencari bantuan profesional guys ya. Jika kebiasaan overthinking yang benar-benar kebiasaan overthinking banget nih, kayak tiap hari, tiap malam, tiap detik deh gitu, itu berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari yang mengganggu aktivitas kalian sehari-hari ya. Kalian harus pertimbangin untuk kalian cari bantuan dari dokter atau terapis ya, ke psikolog, ke psikiater ya, untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif, mengembangkan mekanisme penanganan ya, dan juga memberikan dukungan dalam mengelola kekhawatiran pasien ya. Nah, salah satu metode pengobatan yang sering direkomendasikan dan diketahui efektif untuk mengatasi overthinking adalah terapi perilaku kognitif atau CBT ya. Yang kedua ini praktikkan positif coping strategi guys. Lakukan kegiatan yang dapat merelaksasi seperti meditasi, yoga ya, membaca, menulis ya. Teknik-teknik ini dapat membantu menenangkan pikiran ya dan mengurangi rasa overthinking gitu. Karena aku pernah ada di posisi overthinking parah tiap harinya gitu, kayak segala hal dipikirin gitu, kayak takut juga. Pokoknya overthinking, dan aku mengalihkan itu dengan cara aku olahraga. Dan kayak olahraga kan habis olahraga capek ya, itu tuh kayak udah nggak ada waktu untuk mikirin hal itu gitu, untuk mikirin hal-hal yang tidak perlu dipikirin, nggak ada waktu. Jadi kita memilih untuk beristirahat. Mungkin bisa dengan cara itu juga ya kalian, kayak tadi mempraktikkan positif coping strategi itu ya. Nah, yang ketiga ini fokus pada pencarian solusi. Salah satu langkah efektif untuk menghindari overthinking tuh dengan memfokuskan diri pada pencarian solusi. Penderita dapat memikirkan langkah-langkah praktis ya yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu, pikiran akan lebih terarah pada upaya yang lebih konstruktif ya, dibandingkan terjebak dalam kekhawatiran. Jadi kita fokus pada pencarian solusi guys ya. Yang keempat tuh hindari penggunaan media sosial yang berlebihan. Ini bener banget guys ya.
Karena ada juga yang bilang katanya jangan buka aplikasi ini malam-malam karena dia nanti yang muncul dia hal-hal yang bikin overthinking, yang bikin kita mikir yang enggak gitu. Karena itu juga ya media sosial juga lumayan berdampak ya untuk overthinking karena perkataan mereka, opini mereka tuh kadang tidak sesuai atau mungkin kadang relate atau kita takut untuk mengalami hal yang sama yang membuat kita overthinking, mikir berlebihan, mikir negatif ya. Seperti itu. Untuk itu menghindari overthinking itu pertimbangan untuk mengurangi waktu kalian yang dihabiskan di media sosial ya. Kita beriin batasan lah ya waktu untuk dalam menggunakan platform-platform tersebut. Atau kalian bisa mengisi media sosial kalian dengan yang baik-baik guys. Nanti yang keluar baik-baik kok. Gitu eksplornya. Jadi sesuai dengan minat kalian. Nah yang kelima, terapkan pola hidup sehat. Ini benar banget, perhatikan kesehatan fisik karena hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan mental. Pola hidup sehat juga dapat dimulai dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya, berolahraga teratur dan juga tidur yang cukup. Itu pasti kalian langsung ngerasa jadi orang paling positif vibes sedunia gitu ya. Aku kalau misalnya kayak udah aku ngerelaksnya tuh kayak beres-beres atau olahraga terus kayak produktif ya gitu. Kita nggak males-malesan bobo-boboan mulu gitu, tidur-tiduran mulu, itu malah jadi lemes, letih, lesu, lebay ya, dan malah berpikir yang enggak. Jadi kalau misalnya kita banyak kegiatan yang produktif ya, yang positif pastinya ya, itu bakalan mengurangi pikiran kita ya, mengurangi overthinking guys ya. Nah itu dia guys ya untuk penjelasan atau pembahasan kita tentang overthinking. Kalau misalnya masalah tersebut masih berlanjut, kalian wajib banget untuk kunjungin psikiater ya, tenaga medis ya, psikolog ya. Jangan merusak diri kalian sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Itu guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau kalian mau aku bahas yang lain, kalian boleh komen di bawah ini, nanti aku bakalan bahas buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sama notifikasinya tuh dinyalain guys ya, biar kalian tuh gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oh ya, satu lagi guys, jangan lupa untuk kunjungin website kita juga di dvpromedia.com. Terima kasih sudah menonton. Bye guys, see you.